Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PJOK. Semoga anak-anak semua di rumah dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Pembelajaran PJOK hari ini adalah tentang latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Berikut adalah materinya. Ya, pertama kita harus mengetahui dulu pengertian dari kebugaran jasmani. Jadi, kebugaran jasmani adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang agar bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Dengan kesehatan jasmani yang bagus, seseorang bisa mengetahui kemampuan fisiknya dalam menjalani kesibukan sehari-hari. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Yang pertama adalah daya tahan jantung. Cara melakukannya, anak-anak bisa melihat contoh dalam gambar ini, ya. Nadi kita dipegang, sedikit ditekan ya anak-anak. Anak-anak rasakan kira-kira ada denyutannya atau tidak. Nah, carilah yang ada denyut nadi kalian. Lalu, nanti selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitungnya. Setelah itu, coba anak-anak hitung denyut nadi kalian dalam 30 detik kira-kira mendapatkan jumlah denyut nadi berapa. Setelah itu, jumlah denyut nadi tersebut dikalikan dengan 2. Jika hasil denyut nadi kalian itu adalah 70-80 dalam keadaan istirahat kalian ya, sedang duduk atau sedang bersantai, maka otomatis kalian mendapatkan denyut nadi yang normal. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Yang pertama adalah umur atau usia. Jadi umur atau usia itu sangat berpengaruh ya. Semakin usia kita muda, maka semakin bagus juga daya tahan jantung kita. Yang kedua adalah jenis kelamin. Antara laki-laki dan perempuan tentunya berbeda. Tetapi nanti kita bisa lihat dari bentuk latihannya juga ya. Yang ketiga adalah keturunan. Jadi keturunan itu juga berpengaruh dalam daya tahan jantung. Ya, mungkin bisa jadi orang tuanya mempunyai jantung lemah atau sebagainya dan anaknya juga seperti itu, otomatis kerja jantungnya juga akan berpengaruh. Dan yang terakhir adalah latihan dan aktivitas fisik. Latihan dan aktivitas fisik ini juga sangat berpengaruh dalam kerja jantung. Jadi semakin anak-anak melaksanakan kegiatan olahraga secara teratur, maka daya tahan jantung akan semakin bagus. Untuk selanjutnya adalah manfaat daya tahan jantung. Yang pertama adalah mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Nah, anak-anak bisa melakukan dengan aktivitas olahraga. Semakin bagus dan semakin sering aktivitas olahraga kalian, maka insya Allah akan mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Dan selanjutnya adalah menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga adalah mengatur kadar lemak dalam darah, dan yang keempat adalah mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah mengurangi resiko jantung koroner. Nah, anak-anak, daya tahan jantung ini sangat bermanfaat sekali untuk tubuh kita. Oleh karena itu, anak-anak harus sering berlatih di rumah, ya, sering berolahraga. Apalagi pada saat seperti ini, anak-anak lebih sering di rumah. Tetapi anak-anak di rumah jangan lupa untuk tetap berlatih. Nah, cara meningkatkan atau latihan peningkatan daya tahan jantung adalah yang pertama, lari memindahkan bola. Seperti ini. Anak-anak bisa melaksanakan di rumah masing-masing. Mungkin ketika setelah kalian pemanasan lalu melakukan kegiatan ini. Ya, begitu anak-anak. Yang pertama adalah lari memindahkan bola. Paling tidak anak-anak bisa melakukan ini 8 kali bolak-balik ya anak-anak, supaya memberikan kerja jantung itu semakin bagus seperti itu. Latihan selanjutnya adalah lompat tali. Nah, ini pasti sering anak-anak lakukan dan pasti juga alatnya cukup mudah ya kita cari. Bisa juga menggunakan karet atau memang bisa juga anak-anak mempunyai seperti ini, tali, lompat tali.
Nah, anak-anak bisa melaksanakannya atau melakukannya di rumah masing-masing dan cukup mudah sekali ya anak-anak ya. Kira-kira kalian bisa mencoba mungkin 20 kali dulu, lalu istirahat dan mengulang kembali 20 kali lagi supaya tidak menimbulkan kelelahan yang berarti. Jadi anak-anak harus terprogram seperti itu. Latihan yang selanjutnya adalah lari mengelilingi lapangan. Jadi, anak-anak bisa melaksanakan aktivitas lari mengelilingi lapangan ini tidak usah terlalu cepat, tetapi anak-anak harus konsisten. Ya, seperti halnya lari jogging kecil-kecil dulu. Nah, ini bisa dilaksanakan di halaman rumah masing-masing ya. Anak-anak bisa melaksanakannya tidak harus di lapangan, tetapi mungkin bisa di rumah diwaktui sendiri. Kira-kira waktunya itu mungkin bisa jadi 6 sampai 12 menit. Begitu ya anak-anak. Untuk latihan yang selanjutnya adalah latihan interval. Jadi anak-anak bisa menyediakan 3 tempat atau lebih ya anak-anak ya. Ya, tempat yang pertama nanti anak-anak bisa melaksanakan atau melakukan gerakan lompat tali. Nah, seperti ini. Lalu di tempat yang kedua, anak-anak bisa melakukan lari bolak-balik. Nah, seperti yang ada di contoh seperti itu. Dan di tempat yang ketiga, anak-anak bisa melakukan skotras atau duduk, lalu kakinya direntangkan ke bawah itu, seperti itu, lalu berdiri. Nah, bisa melakukan seperti itu. Gerakan-gerakan ini dilakukan kira-kira 8 kali pengulangan masing-masing. Jika anak-anak masih kuat, nanti bisa ditambah lagi pengulangannya. Seperti itu anak-anak. Dan permainan yang selanjutnya adalah permainan reaksi. Jadi, permainan reaksi ini nanti bisa anak-anak lakukan di rumah. Mungkin anak-anak bisa jogging dulu. Lalu ada teman atau saudara yang nanti akan menginstruksikan gerakan, contoh silakan berjalan atau lari, angkat paha. Nah, seperti itu. Atau nanti bisa lompat kata. Nah, dan lain sebagainya. Jadi itu bisa menumbuhkan reaksi kalian dalam instruksi-instruksi yang diberikan oleh seseorang. Selain itu juga bisa meningkatkan kerja atau daya tahan jantung. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah Ustazah sampaikan. Untuk tugas anak-anak di rumah adalah mencatat materi ini di buku tulis masing-masing. Dan yang kedua, hitunglah jumlah denyut nadi sendiri saat istirahat lalu kalikan dengan 2. Lalu silakan kirim bukti foto ketika kalian sedang melakukan perhitungan denyut nadi di tangan. Terima kasih atas perhatian anak-anak hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.